Bab ke-59, akhirnya bertemu. Aku tersenyum menyambut sapaannya, menyambut tangan yang diulurkannya padaku. Hai, juga, balasku. Laki-laki yang diperkenalkan oleh Mbak Nisa sebagai Andi, ternyata berbeda dengan Andi yang aku kenal. Maaf ya, dari dulu malah baru sempat berkenalan denganmu. Maaf juga aku memanggilmu hanya nama saja. Tante Nisa dan Tristan sudah menceritakan semuanya. Jadi aku ikut mereka untuk menganggapmu sebagai sahabat. Boleh kan? Aku mengangguk lalu mengiyakan permintaannya. Sebenarnya aku bingung. Kalau ini Andi cucu dari suamiku, lantas Andi yang aku kenal itu siapa? Tanyaku dalam hati. Oh, iya. Apa ini istrinya Tristan? Lanjut Andi. Aku melirik ke arah Rizka yang berada di sampingku. Benar. Dia istrinya Tristan. Saya, Rizka. Ucap Rizka seraya mengulurkan tangannya. Rizka dan Andi kemudian saling berkenalan satu sama lainnya. Tak lama berselang, Andi kemudian pamit untuk menemui suamiku terlebih dahulu bersama Mbak Nisa. Fah, itu bukan Andi, bisik Rizka setelah jarak Andi sudah sedikit jauh. Aku mengangguk, menyetujui ucapan lirih Rizka. Kalau Andi yang suka sama kamu itu bukan cucu suamimu, terus Andi itu siapa? Tanya Rizka. Pertanyaan Rizka justru membuatku semakin bingung. Kenapa juga namanya harus sama-sama Andi? Memangnya gak bisa apa ya ganti nama lain? Kevin, Steven, atau Paijo sekalian biar aku gak bingung. Mana aku tahu. Jawabku singkat. Berarti selama ini kamu sudah salah dong. Fah? Tanya Rizka. Mungkin iya. Orang dulu waktu ulang tahun, katanya itu Andi. Terus pas mendekat 3 orang. Yang satu Tristan, satu Andi yang tadi. Paparku pada Rizka. Mungkin Andi yang asli juga bagian dari keluarga suamimu. Fah, buktinya dia munculnya di acara keluarga suamimu. Waktu Mbak Nisa nikahan juga dia datangkan. Aku membenarkan ucapan Rizka. Ada betulnya juga ucapannya. Tapi selama ini yang diceritakan suamiku gak ada yang namanya Andi. Beneran pusing ini jadinya. Sampai di pantai aku disuguhi dengan pemandangan yang luar biasa. Hamparan pasir putih, ombak yang saling berkejaran hingga langit yang cerah seakan menyambut kedatangan kami. Kakek, Tristan sudah pesan kamar terbaik buat kakek. Ucap Tristan. Loh, bukannya kamar yang spesial itu harusnya buat pengantin? Kalau yang itu sudah pasti. Anak-anak dengan penuh antusias memasuki kamar. Kamar yang dihiasi kaca pada dinding hingga bisa terlihat pemandangan luar, serta kaca yang ada di lantai hingga beningnya air laut dan ikan kecil yang berenang bisa terlihat dari kamar. Kalian senang? Tanya suamiku pada anak-anak yang sedang asyik melihat ikan yang berenang. Senang, Pak. Jawab Alvina seraya melingkarkan tangannya di leher suamiku. Arser juga senang, nanti Arser mau tangkap ikan itu. Ucap Arser sambil menunjuk ikan yang berwarna kuning dan hitam. Aku membiarkan kedua anakku bermain bersama suamiku. Sementara aku merebahkan tubuhku terlebih dahulu. Rasanya badan ini terasa kaku dan penat. Dinda. Terdengar suara panggilan yang cukup dekat dari telingaku. Mataku masih terasa berat. Rasanya enggan untuk membukanya. Sayang, ayo bangun. Lagi. Ada suara yang mencoba mengganggu tidurku. Kali ini bukan hanya suara, tapi usapan di pipi juga mulai terasa. Sudah ditunggu sama Andi di luar loh. Ayo bangun. Mendengar kata Andi aku jadi sedikit kaget. Kenapa ditunggu sama dia? Dengan berat aku membuka mataku dengan perlahan. Menarik nafas panjang dan mulai mengumpulkan kesadaranku. Bidadarinya Kanda udah bangun. Kalimat itu yang pertama kali terdengar saat mataku terbuka. Ayo bangun. Sebentar lagi ada acara. Lanjut suamiku seraya membetulkan anak rambut yang terurai ke dahi. Acara apa? Bukannya resepsi Tristan besok sore? Makan malam bersama sayang, sama seluruh undangan yang hadir. Jelas suamiku. Aku merubah posisiku, duduk bersandar pada ranjang. Apa Dinda tidak enak badan? Tanya suamiku. Tangannya bahkan langsung menempel di dahiku. Dari mulai telapak tangannya, kemudian punggung tangannya dan yang terakhir bibirnya. Aku baik-baik saja Kanda. Hanya badan ini rasanya capek. Sahutku. Suara Dinda juga serak. Tunggu di sini sebentar. Dinda jangan kemana-mana.
Suamiku kemudian beranjak, meninggalkan aku sendiri di ranjang. Dinda minum ini, ucap suamiku tak lama setelahnya. Satu gelas air hangat kini sudah berada di tanganku. Aku meminumnya sesuai perintah suamiku. Rasanya memang tenggorokanku kering dan terasa gatal. Mungkin mau batuk. Kanda sudah minta room service ke sini. Kanda minta bawakan jahe hangat untuk Dinda. Ini juga sudah mendingan Kanda. Enggak perlu air jahe. Kanda kan tahu, aku nggak suka segala sesuatu yang ada jahenya. Buat kesehatan Dinda. Kanda nggak mau kalau suara serak Dinda nanti justru malah tambah parah. Besok pagi kalau masih serak, kita ke dokter. Imbu suamiku. Kanda, ini hanya suara serak. Sebentar lagi juga sembuh. Enggak perlulah ke dokter. Sungutku. Bahkan kalau aku sekarang nyanyi dengan nada naik 5 oktav juga masih bisa. Dasar bocah, dibilangin masih ngeyel. Pokoknya, besok kalau masih serak kita ke dokter. Tapi, titik. Haf, dasar aki-aki. Habiskan minumnya, Kanda keluar dulu temui Andi. Aku menenggak minuman di gelasku sampai tak bersisa. Kemudian aku beranjak dan mengambil handuk yang masih tersimpan rapi di lemari. Kuputar keran pada shower dan mulai kubasahi rambutku. Segar rasanya. Cukup lama aku berada di dalam kamar mandi. Rasanya badan yang lengket tadi kini sudah segar kembali. Kupakai handuk kimono pada tubuhku. Dan handuk biasa aku kenakan untuk menutup rambutku yang basah. Dinda keramas, tanya suamiku saat aku keluar dari kamar mandi. Dia menatapku dari atas sampai ke bawah. Iya, rasanya sih girl. Jawabku seraya membetulkan tali pada handuk kimonoku. Suamiku kemudian berdiri menyeret kursi pada depan meja rias. Duduk sini. Ada apa? Tanyaku heran. Apa aku melakukan kesalahan sampai ekspresi suamiku seperti itu? Aku menuruti perintah suamiku, duduk di depan meja rias. Handuk pada kepalaku kemudian dilepasnya. Suara saja serak, kenapa malah keramas? Memangnya salah? Tentu saja salah. Kalau nanti malah demam gimana? Astaga Kanda, aku nggak apa-apa. Ini masih sangat basah. Ucap suamiku seraya memegang rambutku yang basah. Namanya habis keramas itu basah Kanda. Kalau kering namanya bukan keramas. Protesku. Suamiku kemudian berjongkok di sampingku. Memeriksa laci meja rias. Mengambil hair dryer yang memang aku bawa. Setelah itu suamiku kemudian menyalakan hair dryer. Rambut Dinda harus segera dikeringkan. Ucap suamiku dan mengarahkan hair dryer yang suhunya sudah panas pada rambutku. Dengan telaten suamiku mengurai rambutku helai demi helai. Wah, Kanda sudah profesional kayaknya. Candaku. Dari mana Kanda belajar seperti ini? Dari Dinda. Sahut suamiku. Sepertinya aku tidak pernah membuka kelas belajar mengeringkan rambut. Apa yang Dinda lakukan selalu Kanda perhatikan. Jangankan mengeringkan rambut, meluruskan ataupun membuatnya keriting juga Kanda bisa. Kalau begitu, bikin rambutku seperti artis Korea. Boleh, nanti Kanda carikan hairstylist dari Korea langsung. Itu masih terlalu lama. Aku maunya sekarang. Sekarang acaranya makan malam di luar. Apa Dinda mau keluar tanpa hijab? Ah, aku lupa kalau ada acara makan malam. Aku menggelengkan kepalaku sebagai jawabannya. Nah, ini sudah kering. Sekarang Dinda siap-siap ya. Pakai baju yang hangat acaranya di pinggir pantai. Pesan suamiku. Anak-anak mana ya? Dari tadi nggak kelihatan. Sama Nisa. Tadi diajak main. Ilham sama Melati juga. Kok aku nggak dibangunin waktu Mbak Nisa datang? Tadi itu bukan hanya Nisa yang datang ke kamar. Tapi Tristan, Rizka juga Andi juga. Mereka bahkan lumayan lama ngobrol di sini. Mungkin Dinda terlalu lelah, jadi tidurnya sangat lelap sampai nggak terganggu ada orang ngobrol. Pakai baju yang ini cocok. Aku memperlihatkan gaun panjang berwarna pink pastel padanya. Terserah Dinda mau pakai baju apa saja. Jawab suamiku. Aku paling sebal kalau mendapat jawaban terserah. Jangan ngambek, Dinda cantik pakai baju itu. Tapi nanti kasih jaket ya biar nggak dingin. Aku menuruti keinginan suamiku. Ku kenakan gaun panjang pink pastel dengan outer yang sedikit kontras berwarna hitam. Tak lupa pashmina panjang hitam juga aku kenakan. Pukul 7 malam akhirnya aku dan suamiku telah siap ke acara makan malam.
Di bibir pantai sudah tertata meja dan kursi. Orang-orang juga sudah mulai banyak yang datang. Kuedarkan pandanganku, mencari anak-anak yang tadi kata suamiku sudah ada di sini. Nah, itu dia anak-anak. Mereka sedang berkumpul bersama Bilati, Pak De Parmin juga Bude Ratmi. Aku dan suami kemudian melangkah menuju ke arah anak-anak. Ternyata ada Mbak Nisa serta Lili juga yang sedang berkumpul. Kamu gak pernah cerita kalau adikku pernah hilang. Mbak Nisa langsung mencecarku dengan pertanyaan hilangnya Alvina dan Arser waktu itu. Aku memang tidak memberitahu pada Mbak Nisa soal ini. Yang terpenting sekarang anakku sudah ketemu. Maaf Mbak, sekarang kan sudah ketemu, mereka juga baik-baik saja. Jawabku. Ya, enggak gitu. Fa, lain kali katakan hal apapun yang terjadi dengan adikku, walau hal sekecil apapun. Pinta Mbak Nisa. Iya Mbak. Apa Mbak Nisa sudah berkenalan dengan anak-anak yang menemukan si kembar? Sudah. Mereka anak yang baik. Ilham sama Melati kan namanya. Tadi mereka juga bermain sama Lili. Ungkap Mbak Nisa. Mbak Nisa tahu dari mana soal hilangnya anak-anak? Maaf Fa, tadi Non Nisa tanya siapa Ilham dan Melati Jeti Bude jawab semuanya. Sahut Bude Ratmi. Enggak apa-apa Bude. Kalian di sini? Tanya Rizka. Rizka yang datang bersama Kristen langsung duduk di sebelah Mbak Nisa. Pengantin baru, hawanya ceria terus. Ledek Mbak Nisa. Dia harus ceria sepanjang hari. Jawab Kristen. Kalau aku sedih berarti aku gak ceria. Ucap Rizka. Kamu gak boleh sedih. Harus selalu bahagia jadi kamu bisa ceria terus. Lanjut Kristen. Kristen, acara dimulai jam berapa? Tanya suamiku. Sebentar lagi kakek. Tunggu teman Kristen katanya tadi lagi jalan ke sini. Jawab Kristen. Nah, itu dia orangnya sudah datang. Tangan Kristen menunjuk pada dua laki-laki yang baru datang. Di bawah lampu yang bersinar terang, aku dapat melihat sosok itu dengan sangat jelas. Ya, Andi yang aku kenal dulu sedang berjalan bersama Andi cucu dari suamiku. Kita pindah meja ya. Meja khusus buat kalian ada di depan. Ucap Kristen lagi. Kristen kemudian mulai mengawali langkahnya, berjalan pada barisan paling depan. Sementara aku masih berdiri mematung menatap ke arah depan. Fah, itu Andi dan Andi. Ucap Rizka. Duh, maksudku itu beneran Andi. Aku tahu. Jawabku lirih. Terus gimana? Gimana apanya? Tanyaku lagi. Nanti, kata Kristen ada acara perkenalan. Kristen mau kenalkan seluruh keluarganya pada tamu yang datang. Aku menatap ke arah Rizka. Benarkah? Suamiku yang ngomong Fah, masa nggak percaya? Udah main suami-suamian ceritanya. Belum yang sesungguhnya. Jawab Rizka. Waktu pertama rasanya apa? Fah, sakit. Demam 7 hari 7 malam. Pingsan saking sakitnya. Jawabku asal. Hah? Yang bener Fah. Pala merahku aku perpanjang apa ya? Udah selesai? Udah. Dan Kristen udah tahu kalau aku udah nggak palang merah. Berarti nanti bisa dong malam pertama. Hi, serem. Jangan dulu deh. Nanti malam aku tidur sama kamu ya. Pinta Rizka. Ogah, aku juga mau malam ke 1000 sama suamiku. Aku kemudian meninggalkan Rizka, mengikuti langkah suamiku yang terlebih dahulu berjalan bersama Kristen. Astaga Fah, kamu jahat banget. Sungut Rizka yang masih bisa aku dengar. Di kursi khusus, kini aku duduk bersama suamiku juga anggota yang lain. Ada orang tua Rizka juga yang baru datang dan langsung bergabung bersama kami. Sementara tamu yang lain duduk di meja bundar yang sudah disediakan. Kristen kemudian maju ke depan dengan menggandeng tangan Rizka. Sebelum kita mulai acara makan malam bersama ini, saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan keluargaku pada kalian semua. Keluarga yang buat saya sangat luar biasa. Ucap Kristen mengawali acara sambutannya. Kata Rizka, teman-teman Kristen memang dari Australia, tapi rata-rata mereka adalah warga Indonesia yang sekolah kemudian bekerja di sana. Jadi bahasa yang mereka gunakan juga masih bahasa Indonesia. Langsung saja, di samping saya adalah istri saya. Wanita yang sangat luar biasa. Wanita yang limited edition, hanya ada satu di dunia ini. Ucap Kristen yang terus menatap Rizka.
Di sebelah sana ada ayah dan ibu mertua saya namanya Pak Dede dan Ibu Winarti. Ibu dan ayah Rizka kemudian berdiri sebagai tanda perkenalan pada tamu undangan. Di sebelahnya ada tante saya yang luar biasa cerewet dan tentu saja kalian tidak asing lagi, bersama suami dan juga anaknya. Kali ini Mbak Nisa dan Mas Ivan tidak ikut berdiri, hanya melambaikan tangan pada tamu undangan. Dan yang terakhir yang ingin saya perkenalkan pada kalian adalah kakek saya sekaligus pemilik dari Hendromoyo Property. Suamiku kemudian menggandeng tanganku dan berdiri menghadap para tamu undangan. Kakek terhebat, kakek luar biasa yang sudah menyayangi saya dari kecil sampai sekarang. Di sebelahnya adalah istri dari kakek saya, sekaligus sahabat yang paling baik. Namanya Seva Lydia Dewi. Aku mengangguk dan tersenyum ke arah tamu undangan. Di ujung sana, di bawah lampu yang menyinari dapat kulihat sosok yang dulu pernah mengutarakan perasaannya padaku sedang menatapku dengan tajam. Ya, dia adalah Andi. Akhirnya, hal yang selama ini aku tunggu terjadi. Andi sudah tahu siapa jati diriku sebenarnya. Malam ini kami habiskan dengan acara makan malam yang hangat bersama. Entah topik apa saja yang kami bahas, aku tidak terlalu fokus. Aku tak tahu entah hanya perasaanku atau memang benar kalau Andi sering diam-diam menatapku. Dinda, apa Dinda sakit? Tanya suamiku. Enggak kok, biasa aja, jawabku. Tapi Dinda dari tadi diam saja. Enggak apa-apa Kanda, aku baik-baik saja. Sebaiknya kita kembali ke kamar, biar Dinda istirahat, ajak suamiku. Akhirnya sebelum acara selesai aku dan suamiku memutuskan untuk pamit terlebih dahulu. Pagi ini, aku disibukkan dengan acara resepsi pernikahan Tristan dan Rizka. Acara outdoor di tepi pantai akan mengawali rangkaian resepsi yang akan berlangsung sampai malam nanti. Gaun panjang berwarna putih dengan pita besar di bagian pinggang kini sudah aku kenakan, beserta riasan dari Mas Fahri. Dinda cantik sekali, ucap suamiku saat pertama melihatku. Tipuan makeup Kanda, kalau nggak pakai makeup juga biasa saja, kilahku. Enggak kok, tanpa riasan juga Dinda cantik. Berarti sekarang makeupnya aku hapus ya? Bukan begitu maksudnya Dinda, tanpa makeup wajah Dinda sudah cantik. Pakai makeup wajah Dinda jadi semakin cantik. Suamiku menjelaskan tentang perkataannya. Padahal aku hanya bergurau dengan ucapanku. Mana mungkin aku menghapus riasan yang bagiku sudah sempurna. Kecuali kalau suamiku benar-benar tidak menghendaki aku berpenampilan seperti ini, mungkin memang aku akan menghapusnya. Aku dan suamiku kemudian kembali mendatangi tempat yang semalam digunakan untuk makan malam. Hanya saja sekarang sudah banyak hiasan bunga, serta musik pengiring yang sudah mulai membawakan lagu. Tamu undangan juga sudah hadir. Mereka yang datang memakai pakaian berwarna putih sesuai dengan dress code. Kanda, aku ambil minum dulu ya, rasanya haus, pintaku pada suamiku. Biar pelayan saja yang ambilkan. Enggak usah Kanda, aku ambil sendiri saja. Kanda duduk di sini dulu ya, aku cuma sebentar. Baiklah, jangan lama-lama. Kulangkahkan kakiku menuju ke meja minuman yang berjejer dengan aneka minuman yang lain. Aku memilih orange juice dari berbagai minuman yang tersedia. Hai, Fa, ucap seseorang dari arah samping. Aku yang sedang mengambil gelas satu lagi untuk suamiku langsung menoleh ke arah suara. Andi, ucapku gugup. Setelah 7 tahun lebih aku tidak bertemu dengan Andi, kini aku kembali bertemu dengannya. Dia masih sama seperti yang dulu. Putih, dengan hidung mancung serta alis yang tebal. Dulu dia idola para gadis. Kamu masih ingat sama aku? Lanjutnya. Aku mengangguk. Enggak nyangka aku bisa kembali ketemu sama kamu. Kamu apa kabar? Baik. Kamu sendiri? Tanyaku basa-basi. Seperti yang kamu lihat, aku juga baik. Kamu sendiri? Mana istrimu? Ditanya tentang keberadaan istrinya, Andi justru tersenyum. Enggak ada yang mau sama aku, Fa. Banyak seharusnya. Mungkin kamu yang terlalu pilih-pilih. Kalau banyak yang mau sama aku, harusnya saat aku mengutarakan perasaanku dulu kamu juga menerimanya. Lanjut Andi. Apa kamu dulu mencintai istri saya? Suara itu datang dari arah belakangku. Seketika aku berbalik.